A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat di dalam pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Segala aspek kehidupan kita, kalau ingin semuanya indah, ingin semuanya baik, ingin semuanya bernilai, ingin berkualitas, ingin bermakna, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita contoh, Beb? Macam-macam, semuanya, karena semuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah 14 abad lebih yang lalu. Mulai bangun tidur sampai mau tidur maning, apa yang dilakukan kita itu semuanya sudah dicontohkan oleh Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean mau apa sekarang? Semuanya ono. Ya. Mau minum, nah berhubung ini udah siap menuangkan minuman, ya. Mau minum, kita kan ingin supaya akhlak kita ini baik, maka mencontoh Nabi Muhammad. Cara minumnya Nabi Muhammad begini nih. Nah. Sing pertama ngucap bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua baru minum. Jadi minum itu begitu dirasakan, karena ini salah satu nikmat Allah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Jarene Allah subhanahu wa ta'ala, kulo jadikan air itu sumber kehidupan. Kalau di rumah jenengan niku ndak ono banyu, opo sing dirasa? Hah? Wenak apa dak enak? Dak enak. Habis mangan tapi ndak ono banyune. Yo opo rasane? Wenak apa dak enak? Makan soto, di sini ono bosoto, soto Lamongan, Mas Eko, jadi banser beliau. Masya Allah. Saya makanya banyu iki nikmat disyukuri. Carane apa, Beb? Ngucap bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak kesalah, jadi ngucap bismillah dulu. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang memadorotkan, sing membahayakan iku daono. Kalau kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, pokoknya bablas banyune, bablas sing jero. Enak rasanya. Kenapa? Karena mengucap bismi, racun-racun tuh dak iso nempel. Virus-virus itu dak ono. Iki janjine Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang memadorotkan. Opo wae jenenge virusnya dak ono sing memadorotkan. Karena opo? Sudah dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Bande.
minum lagi. Loh, sunahe lo kali. 3 kali sunahnya. Kalau tidak sekali berarti 2 kali. Jangan satunggal. Harus 2. Kalau 3. 1, 2, 3. Kalau enggak 1, 3. Baru 2. Belum sunnah. Minum lagi. Wes. Nah, beb kalau banyune iku panas yopo? Ya ojo diminum. Ojo diminum, kalau panas ojo diminum, ojo ditiup. Do, boten oleh. Apa? Iya itu. Kenapa? Karena barokah hilang. Kalau ditiup barokah hilang. Boten ditiup. Ya, dibiarkan dulu sampai hangat baru diminum. Cara minum ini ono cara nih. Kan kita ini manut duwe Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ini paham apa tidak paham nih bahasa Jerman ini? Jerman KB. Masya Allah. Jadi sehabis minum sekali itu langsung dijauhkan. Dijauhkan begini nanti diminum lagi. Boten langsung pak. Iku sing salah. Mentang-mentang haus, habis futsal, habis olahraga, habis jogging. Nah, habis jogging minum haus. Salah iku. Iku ndak mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah itu sing alon-alon, sing tenang, minume satu teguk. Dijauhkan. Jangan begini minum napas di sini juga. Rasulullah itu tidak menganjurkan. Bahkan menurut kedokteran pun itu kurang apik. Kalau sampai ada bakteri-bakteri dituangkan dari mulut atau hidung kemudian diisap lagi, tidak boleh. Makanya Rasulullah menganjurkan pada minum sekali, jauhkan, minum lagi, jauhkan lagi, minum lagi, jauhkan lagi, minum lagi sampai entek boten apa-apa. Nggih, oh, barokah banyune sing melebu, sing jero, sing perut iku dadi barokah. Ya benje. Sing penting barokah. Ini bab minum. 1, yang kedua bab megangnya. Jangan minum iku. Ini anak-anak putu-putu kasih tahu, jangan. Lantakul bi yasari. Kul ala yaminik. Kul jalisan. Jangan mangan atau minum sambil berdiri. Boleh. Yes. Kenyang. Boleh. Tapi harus apa? Sambil duduk. Sing wapi dulu baru minum. Masya Allah. Ini ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab minum, bab makan saja sudah luar biasa. Ya, banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ya, dimakan, habis makan, teh makanannya teh. Ya. Kemudian makan itu kalau bisa pakai sendok yang abadi. Sendok dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, pakai menggunakan jari jemari. Kecuali sampean makan soto. Makan soto, makan mie ayam, mie rebus, bakso, itu baru pakai sendok. Tapi kalau nanti habis ini kita makan nasi kotak.
Ya, ada ikan asin, ada ayam goreng, ada biasanya ada sayur mayur macam-macam. Itu cukup menggunakan tangan aja. Barokah akeh. Jarene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna, bukan ala nabi, salah itu Al-Qur'an, ini hadis. Ya, yusholluna ala ladzina yal'aquna asabi'ahum. Allah karo malaikat waca sholawat kanggo wong sing habis makan dia mengecup-ngecup jari jemarinya. Habis makan itu dikecup-kecup. Jangan cuma dahi istri saja dikecup. Ini jari-jari dikecup habis makan. Sayang kalau pakai sendok. Itu rasanya lain. Tapi kalau langsung pakai tangan, Masya Allah, tambah lagi, tambah, pokoknya tambah maning sampai kenyang. Kalau mangan di rumah tetangga, di rumah orang soleh, apalagi di masjid, di luarnya, di halamannya, mangan sing akeh jenengan, ndak dihisap, kecuali mangannya di soto Pak Eko. Ojo ake-ake. Di mana? Di tempat rumah makan ojo ake-ake, dihisap jenengan. Tapi kalau di orang soleh mangan acara peringatan Maulid, muangan sing akeh, da ono hisabe. Barokah nasi sing melepuh perut iku semuanya barokah. Amin Allahumma. Bahkan kalau orang-orang dulu itu manganan-manganan sing sisa dari peringatan Maulid itu boten dibuang, tapi diambil kemudian ditebarkan ke apa namanya, apa bahasa Jawanya perumahan itu. Nah, pakarangan. Saya ini sambil belajar bahasa Jawanya, Pak. Ditebarkan ke pakarangannya, ke apa namanya, padang lubung sawah, ikan-ikan, ayam-ayam, semuanya dibagi semuanya. Barokah Allah. Karena makanan-makanan iku sing ono di acara Maulid itu barokahe sholawat, barokahe Al-Quran, barokahe zikir, barokahe tasbih, tahlil, tahmid jenengan kali. Ojo dibuang-buang begitu saja, barokahe akeh. Makanya ketika makannya pakai tangan dikecup-kecup, itu Allah karo malaikate waca sholawat kanggo siapa? Kanggo wong sing ngecup-ngecup jari jemarinya sehabis makan. Shallu ala Muhammad. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah itu sehabis makan dikecupi jari jemarinya sampai merah, sampai bersih, piringnya itu bersih, bukan masih setengah dibuangnya. Aduh sayang, ini kalau mau ngikutin Rasulullah. Karena kita ini judulnya begitu, temanya begitu, mengikuti Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah. Bab makan saja ini kadang kita salah. Dia masih wake nasinya di sini, buang, ganti lagi singanya. Oh iya, makan lagi, wah udah enak kan, dibuang maning. Masya Allah, bos tenang begitu. Lunaknya Nabi sampai habis. Masya Allah, tidak ada sisa satu biji pun, bersih piringnya. Mantap. Itu sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini yang diajarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mau apa lagi? Ya, tidur. Jangan asal turu. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau tidur itu menghadap kemana? Kiblat. Oh, begini. Nih tidurnya Rasulullah begini. Ya, bukan begini.
Ini tidur orang kecapean. Nih tidurnya Rasulullah, Pak, begini Pak. Ya menghadap kiblat. Ini tangan yang kanan itu jadi bantahannya begini. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, waca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu waca apa maning? Waca Al-Ikhlas, ya, 3 kali. Waca apa maning? Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Waca apa maning? Tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali, jadi 100. Habis itu lebihnya sholawat karo Nabi Muhammad. Nah, bayangkan wajah Rasulullah, rindukan itu Rasulullah. Jangan membayangkan dunia saja, besok mau ke Big Mall, besok mau ke Lebuswana, besok mau ke mana lagi itu, tempat perbelanjaan, mau beli sayur mayur ke Segiri, ke pasar pagi, mana lagi. Ojo itu sing dibayangkan. Wajahnya Rasulullah itu bayangkan, apalagi bulan Maulid. Coba sesekali kita nangis merindukan Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah pernah merindukan kita. Jadi Rasul ketika di hadapan para sahabatnya, wa syauqa li ahbabi, wahai para sahabatku, kulo iki sedang jatuh cinta, sedang rindu, li ahbabi, karo kekasih-kekasih kulo. Jarene para sahabat, anahnu ahbabukum ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat-sahabat jenengan ya Rasulullah? Lah, jarene Rasulullah, jenengan kabeh iku sahabat kulo. Sing aku rindukan iki boten sahabat, tapi kekasih kulo. Manhum ya Rasulullah, kalau begitu sapa kekasih jenengan iku wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, humul ladzina amanu bi min ba'dikum wa lam yarawni. Mereka sing urip jauh setelah jenengan, jauh masanya setelah jenengan, mereka uripe iman kepada aku. Masya Allah, iman kepada saya. Walam yarawni, meskipun mereka itu belum pernah sama sekali melihat wajah kulo, berjumpa dengan kulo, bertutur sapa dengan kulo, belum pernah. Tapi mereka itu begitu antusias. Kalau diadakan peringatan Maulid, ini tafsirannya begitu, langsung kayak jenengan-jenengan ada peringatan Maulid, kompak semuanya. Alhamdulillah, diajak sholawatan, kompak semuanya. Kan luar biasa ya. Padahal kalau saya tanya, ada nggak ibu-ibu yang ada di sini sekali pernah mimpi dengan Rasulullah? Ada nggak? Tahu no? Kalau ada saya kasih satu sini. Tapi jangan dusta. Dan boleh ada dusta di antara kita. Ya. Boten ono kan? Tidak ada. Nih bapak-bapaknya ada nggak? Sekali pernah mimpi Rasulullah? Nggak ada. Masya Allah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah rindu dengan kita. Tapi meskipun maaf ya, kita belum pernah mimpi Rasulullah, belum pernah melihat wajah Rasulullah, tapi hati kita ini cinta kepada Rasulullah. Dia baik. Cinta nggak dengan Rasulullah? Alhamdulillah. Padahal seseorang itu umumnya jatuh cinta kalau sudah melihat. Dia begini. Kalau belum melihat itu tidak bisa jatuh cinta. Seumpama Bapak Lurah ini, Pak Lurah, sampean iki masih enom, sampean iki guantang ya, sampean iki masya Allah jadi lurah,
anu Pak Lurah, ini diem-diem aja Pak Lurah. Itu di kampung sana di Rahayu, Jalan Rahayu atau Jalan Pemuda atau mana saja, di situ ono gadis mau dengan Bapak Lurah. Waduh, cantik Pak Lurah, hidungnya mancung, matanya belok, waduh, bibirnya merah, kulitnya putih, mau dengan Pak Lurah. Pokoknya pasti Pak Lurah, mana fotonya? Daono fotonya Pak Lurah. Ya paling tidak ada video-video digambar di mana di HP. Daono Pak Lurah. Daono gambarnya, daono fotonya, daono apa videonya, daono. Kata Pak Lurah, bagaimana saya mau suka sama dia? Orang wajahnya nggak pernah terlihat. Saya mau ada suka di hati itu kalau sudah melihat wajahnya. Nih wajahnya Pak Lurah. Cantik tenang nih. Ya wes. Kapan kita ke sana? Jadikan wes. Sudah melihat wajahnya. Ini belum pernah melihat wajahnya. Pak, kata Pak Lurah, saya nggak mau. Ya, kamu main-main dengan saya. Tapi cantik loh ini Pak Lurah. Biar mau cantik kayak gimana, saya nggak suka. Nggak pernah melihat. Ya benje. Tapi lain dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ini diajak solawatan, zikiran, senang hati itu. Kenapa? Karena ada timbul mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kenapa ada timbul mahabbah kepada Nabi Muhammad? Tidak tahu. Inilah karunia dari Allah. Padahal kita belum pernah melihat Rasulullah, belum tahu Rasulullah bagaimana gantengnya Rasulullah itu, padahal sudah disifati sama ulama-ulama, ustaz-ustaz. Begini loh, Rasulullah itu ganteng loh, hidungnya mancung, tidak terlalu mancung. Iya, kemudian putih, nggak terlalu putih, rambutnya itu ikal biasa, nggak kribo, sudah digambarkan. Ya, tapi karena nggak melihat, ya, belum pernah juga melihat, tetap di hati cinta kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa, ini cinta kepada Rasulullah tertanam di hati kita. Masya Allah, Masya Allah. Humul ladina amanu min ba'dikum walam yarawni. Kata Rasulullah, mereka yang jauh hidupnya setelah masa kalian, mereka itu belum pernah melihat aku, tapi ada iman di hatinya dan cinta kepada aku di hatinya. Maka dengan itulah saya rindu kepada mereka semuanya. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah itu kalau bukan ibu-ibu sekarang ini? Alhamdulillah. Ini penyebab kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena memang connect dengan Rasulullah. Rasulullah sudah cinta duluan kepada kita, sehingga kita cintalah kepada Rasulullah. Nah, biasanya orang kalau cinta itu dinyatakan oleh ulama, innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang mencintai dengan orang yang dicintai pasti dia akan manut, ngikut terus. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah itu mau kita sholawatan, mau nggak kita sholawatan? Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ala. Alhamdulillah. Ini Rasulullah mau kita itu sholawatan. Kata Rasulullah, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna sholatakum tablughuni. Umatku, sholawat kalian dimanapun kalian berada.
sing jero rumah, di luar rumah, pokoknya sholawat karo kula. Fa inna sholatakum tablughuni. Kenapa? Karena sholawat kalian itu sampai kepada saya, sampai kepada Rasulullah. Sampai ulama menyatakan orang sing waca sholawat karo Nabi sallallahu alaihi wasallam tergolong orang yang berbakti dengan kedua orang tua. Kenapa bisa demikian, Beb? Setiap sholawat kepada Rasulullah itu nama kita dan nama orang tua kita itu muncul di hadapan Rasulullah. Fulan bin Fulan. Kalau nyawedo berarti Fulana binti Fulan. Itu nampak muncul di hadapan Rasulullah, dikenal oleh Rasulullah. Kalau terus kita sholawat, datang terus itu nama ke hadapan Rasulullah, sampai pada akhirnya kita diajak oleh Rasulullah ke dalam surga. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya Allah. Sholawat, Rasul menginginkan kita sholawat. Rasulullah menginginkan kita selalu ikut sholat berjamaah tuh. Kalau kita cinta kepada Rasul, ikuti sholat berjamaahnya. Iya, karena di dalam sholat berjamaah itu sebenarnya solusi untuk supaya sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat dewean sendirian, maka belum tentu kita diterima. Pas di saat kita sholat tidak khusyuk atau sholatnya kabur, Allahu Akbar hati kita disegiri, Allahu Akbar hati kita di pasar pagi, Allahu Akbar hati kita depan televisi, wallahu a'lam diterimanya. Tapi ketika berjamaah ikut dengan yang lainnya, maka Allah memandang semuanya. Ada salah satu, dua, tiga orang itu dianggap betul semuanya. Masya Allah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala ladina yasiluna sufuh. Allah dan para malaikatnya sama-sama bersolawat untuk siapa? Orang yang menyambungkan safnya satu sama lainnya. Nah, lurus. Bagi imam maka disunahkan untuk meluruskan saf. Sawu sufufakum, ayo luruskan safnya. Itu imam sunnah menyampaikan seperti itu. Sampai makmumnya itu lurus barisan safnya. Ketika lurus barisan safnya, disitulah rahmat Allah tercurah kepadanya. Sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabeh diterima. Kalau imamnya enggak khusyuk, makmum yang di baris terdepan enggak khusyuk, makmum yang di barisan kedua enggak khusyuk, ada satu orang paling belakang itu khusyuk, maka dianggap khusyuk, dianggap sempurna semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang Rasulullah inginkan. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa bimbingan Rasulullah kepada kita semuanya. Kemudian ya, anak kita, ingat Rasulullah itu menghimbaukan kepada kita agar kita punya anak supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Mulai ketika lahir itu anak diberi nama Muhammad. Ya. Khairul asma ma'ubid wa ma'ummid. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik nama umatku itu adalah yang diawali dengan nama Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Malik dan lain sebagainya. Abdul. Jangan langsung siapa nama kamu nak? Allah. Namanya langsung Allah. Ada beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, Pak Lurah, di Jawa sana nama orang itu Allah, di KTP-nya Allah, sempat masuk ke televisi, namanya Tuhan. Jadi pasti minta, hei Tuhan, kamu sembahyang. Apa jadinya? Enak aja Tuhan disuruh sholat. Kamu itu sholat katanya. Aku ini Tuhan. Jadi malas, tak gelem sembahyang. Kenapa? Kulo Tuhan. Jadi ketulahan jadinya. Jangan langsung Allah, pakai Abdun. Karena
pangkat kita sesungguhnya itu adalah abdun, hamba. Hamba siapa? Hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba politik, bukan hamba duit, bukan hamba harta, tapi hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah telah memperjalankan, ya. Subhanalladzi, Allah telah memperjalankan siapa? Hambanya. Hambanya. Itu Rasulullah aja dibilang hambanya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi hamba ini adalah makam yang paling tinggi. Kita harus bangga disebut hamba. Abdun, hamba Allah, Abdullah. Atau kata Rasulullah dinamai Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Beri nama anak kita tuh Ahmad atau Hamid atau Mahmud atau Muhammad. Saya punya kitab tentang fadilah memberi nama Muhammad, Hamid, Mahmud dan Ahmad atau nama Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis, siapa orang yang mempunyai anak 10 atau 5, salah satu daripada yang 5 tadi itu nggak ada yang diberi nama Muhammad, maka dusta cintanya kepada aku. Dan apabila ada mempunyai anak 5 atau 10, satu daripada mereka itu diberi nama Muhammad, maka Allah akan selalu mengirim malaikatnya untuk menyampaikan rahmat ke rumah orang tersebut. Allahu Akbar. Beruntung di dalam rumah kita itu ada orang yang dinamai Muhammad, Ahmad, Hamid atau Mahmud. Kenapa? Rahmat Allah terus Allah curahkan ke rumah kita. Malaikat terus datang ke rumah kita. Bahkan kata Rasulullah, Allah tidak bakalan mengadab atau memasukkan orang ke dalam neraka kalau namanya pakai nama Muhammad. Oh, apa? Nama Muhammad. Pernah, Pak, Ibu, ketika Allah mengadab seseorang dari hambanya setelah diinterogasi. Begitu diinterogasi, orang ini los. Ya, kata Allah kan bahwa orang ini lepuno neraka. Lepuno neraka. Ini pajir, pasik, ahli maksiat ini orang. Lepuno neraka. Baik ya Allah, digawa orang ini, diseret oleh malaikat. Mau dilepuno neraka. Tapi belum melepuh neraka, dipanggil lagi itu malaikat oleh Allah. Kan sini lagi. Di boten nopo, ana apa ya Allah? Iki orang itu yang kamu seret itu, coba tanya lagi. Ya, tanya lagi. Semasa di dunia nih ono ndak sekali hadir ke majelisnya Habib Muhammad di Jalan Rambutan, di Porpo, di depan folder, di depan kolam, di depan Masjid Al-Ma'ruf, di depan Masjid Lembuswana, di belakang pos polisi. Seumur hidupnya satunggal saja hadir ke majelis itu, akan aku lepuno sorgo. Jangan amin dulu. Kata malaikat, daono ya Allah. Jarene wong iku daono, dak pernah. Masya Allah, kok beleng-beleng betul orang iku. Alias bungul banget. Belum pernah sekali ke majelis taklim, durung pernah. Allahu Akbar. Seret lagi ya malaikat, diseret lagi sama malaikat. Masih belum sampai ke tujuan, dipanggil maning, jalur maning oleh Allah. Kakak sini lagi. Ono apa ya Allah? Coba takone lagi. Semasa di dunia nih, wong iku ono ndak berkumpul dengan ulama, makan karo ulama, tuh mangan karo ulama, berkumpul karo ulama. Ya. Oh, menuntut ilmu cuma duduk-duduk gitu kayak seperti ini nih sama Pak Lurah. Ini beruntung Pak Lurah nih, wakil ulama nanti jadi hujah ini. Aku sekali sama Habib Muhammad Al-Atas di Trisari dulu. Selamat Pak Lurah. Babin Kaptimnas sama juga.
Iya, sampean pernah hadir ke majelis ilmu? Oh ya pernah sekali saya. Pas diundang sama masyarakat habis, kalau tidak salah habis Covid itu. Iya, di mana? Trisari, Sopo, jenenge Usade, wah Habib Muhammad Talatus, sing diporpo iku. Oh, kulo ruh, wis. Diam ae sampean mlebu surga. Masuk surga selamat, subhanallah. Ini daono. Ketika ditanya, kata malaikat, belum pernah ya Allah jarene dia belum pernah kumpul karo ulama, melihat wajah ulama, mangan karo ulama, durung pernah. Oh Akbar, wajingan betul orang. Aduh, angel. Ya wis, jaluk maneh oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba takoni maneh. Semasa di dunia nih ana enggak ngarannya namina dia itu ana sing sama dengan nama ulama. Seumpama siapa ustadz di sini siapa, ya, sama namanya itu dengan ustadz. Ustadznya Muhammad, ada enggak namanya dia sama dengan Ustadz Muhammad? Allah. Ketika ditanya lagi, tidak ada nama saya dengan nama ulama, enggak ada yang sama. Nama saya dengan nama Nabi, enggak ada yang sama. Wes jarene Allah. Gueleng tenan niku. Hantem aja itu malaikat. Hantem, tampar, tempeleng aja sudah. Allah, baik ya Allah. Seret lagi. Masih Allah meminta kepada malaikat itu untuk menanyakan kepada dia. Oke, kalau begitu mungkin ya abahnya dia atau mbahnya dia ada nggak menjadi pengurus masjid? Nah, pengurus masjid dikena nih. Selamat nih jadi pengurus masjid, selamat. Jadi pengurus masjid, selamat. Jadi muadzin, selamat. Sampai kata Rasulullah dalam kitab Tankihul Qaul, siapa yang menjadi muadzin sampai 13 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun wajib melepuh surga. Oh, muadzin, ibu harus bangga punya suami jadi muadzin. Jadi muadzin saja. Kalau sampai 3 tahun atau 5 tahun kata Rasulullah, atau lamanya 12 tahun jadi muadzin di masjid, wajib masuk surga. Wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Masya Allah Bu, enak jadi istrinya tukang azan itu, pasti masuk surga. Itu baru muadzin. Opo maning imam. Waduh, wes imam iki, wah jaminane surga. Untung jenengan jadi istri imam itu, Masya Allah. Oh. La ilaha illallah. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ini masih untung orang ibu. Kata Allah, lebuno sorga. Kaget malaikat. Ya apa ya Allah kok dilebuno sorga? Bukankah ini bajingan, fasik, ahli maksiat? Iya wes, kula lebih tahu dari sampean. Lebuno sorga. Ono apa ya Allah? Karena kula ruh orang ini punya koncone senang ke majelis, koncone namine Muhammad. Kulo seneng ya kepada orang yang dinamai Muhammad. Wah, Masya Allah, tanamkan cinta kita kepada Rasul, biar fanatik itu loh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita niatkan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah, adibu auladakum antarati khisal. Didik, latih anak-anak kalian itu 3 hal, 3 pendidikan tanamkan di anak-anak kalian. Hubbun nabiyyikum, tanamkan di anak-anak kita itu mencintai nabi kalian. Tuh, dari mulai kecil bayi ditanamkan tuh pendidikan pengenalan diri terhadap Rasulullah SAW. Ini Rasulullah sampaikan kepada kita begitu, tanamkan di anak-anak kita itu cinta kepada Rasulullah supaya ada fanatik. Mungkin caranya kita ngasih hadiah, ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah, ini dari Muhammad bin Abdullah. Nanti dia bertanya, Pak,
siapa itu Muhammad bin Abdullah? Nanti papahnya menjawab, abahnya nggak tahu, katanya repot begitu. Iya, ini abahnya harus tahu juga nih, belajar, makanya datang ke majelis alim. Nggak bisa abahnya beritahu, bawa ke ustadz, bawa ke guru supaya dia diberitahu. Oh, Muhammad bin Abdullah itu begini, akhlaknya begini, kepribadiannya begini, perbuatannya begini, perkataannya begini, tingkah lakunya begini. Itu semuanya digambarkan supaya kenapa? Oh, Masya Allah, Ahmad Badawi itu begitu, dilatih sama mamahnya. Kata mamahnya, nak, aku tidak anggap menjadi anakku, nak. Sebelum kamu bisa mimpi dengan Rasulullah, bagaimana caranya, Ma? Caranya kamu banyakin sholawat, tingkatkan bakti kamu dan orang tua, baca doa, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, sholat malam. Itu ibu yang mendidik anaknya luar biasa. Jadi akhirnya Ahmad Badawi mimpi dengan Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah, datang ke mamanya, Mama, saya sudah mimpi dengan Rasulullah. Loh, kok kamu tahu dia Rasulullah? Iya, karena beliau yang bilang sama saya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, betul. Tapi tetap Mama tidak mau menganggap kamu anak Mama sebelum kamu bisa melihatnya dengan nyata, dengan sadar. Bagaimana caranya, Ma? Tingkatkan terus sholawatnya, munajatnya, sholat malamnya, baktinya dengan kedua orang tua. Diikuti terus arahan mamahnya sampai sukses. Akhirnya didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini yang diinginkan oleh Rasulullah dari kita semuanya. Mengikuti Rasulullah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Baru mengikuti, baru nanti akan dapat hasilnya, bisa mimpi dengan Rasulullah. Kata dalam kitab Kunujus Sa'adah, satu kali mimpi dengan Rasulullah, Allah angkat derajatnya 1444 makom. Banyak betul makomnya, diangkat oleh Allah sekali saja. Kalau sudah mimpi dengan Rasulullah sekali, kata Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, maka dia akan melihat aku dalam keadaan nyata. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya rindu dengan Rasulullah SAW, karena tidak ada sesuatu yang